Ya, selamat malam. Jadi semalam ini kita akan membahas tentang solusi modern untuk menolak proses penuaan. Ya, jadi proses penuaan ini kan sesuatu yang saat ini urgent ya. Jadi kasusnya atau dampaknya besar sekali, baik bagi kehidupan sosial maupun ekonomi ya. Jadi kalau kita lihat bahwa usia harapan hidup manusia ya sejak pertengahan abad ke-20 itu kan memanjang. Jadi kalau di awal abad ke-20 tahun 1900-an awal itu angka harapan hidup manusia ya manusia di ini ya era revolusi industri itu antara 40 sampai 45 tahun itu rata-rata. Jadi artinya 50% ya manusia itu dia sudah meninggal ya di usia sekitar 40 sampai 45 tahun. Ya, ini angka rata-rata. Ya, jadi artinya dalam satu kohort, jadi kalau hari ini terlahir 100 orang, 100 orang ini dia menjadi separuhnya itu di usia berapa itu yang disebut dengan angka harapan hidup rata-rata ya. Sekitar 30 sampai 40% di antara mereka meninggal sebelum menginjak usia puber. Ya, ini ya salah satu yang menyebabkan kenapa angka harapan hidup manusia itu rata-ratanya ya, saya bilang rata-rata ya, jadi tidak bisa di justifikasi kasus per kasus. Rata-rata itu pendek karena ya, mereka banyak meninggal di usia sebelum puber oleh karena berbagai macam penyakit infeksi. Ya, misalnya oleh karena penyakit infeksi tipes, oleh karena penyakit infeksi tuberkulosis, diare, disentri, penyakit-penyakit yang kalau sekarang ya di zaman sekarang itu bisa diobati, tinggal beli obat di apotek, ya, tinggal beli antibiotik di apotek. Penyakit-penyakit itu seperti penyakit eh, yang mudah sekali disembuhkan ya, mudah sekali disembuhkan. Orang dulu kalau terkena lecet ya, kena lecet di jalanan itu bisa meninggal oleh karena infeksi. Ya, sekarang bisa diobati dengan mudah karena kita sudah bisa menemukan antibiotik, memproduksinya secara massal. Kita juga menemukan teknologi ini untuk imunisasi dan vaksinasi. Ini semua mencegah ya mengobati penyakit infeksi yang dahulunya memperpendek usia harapan hidup. Tapi dengan memanjangnya ya dengan memanjangnya usia harapan hidup semakin banyak orang yang terselamatkan dari penyakit infeksi. Sekarang ya penyakit-penyakit kronis degeneratif atau penyakit-penyakit yang terkait usia tua atau age related disease ya. Itu dia makin banyak sekali kita jumpai. Ya seperti misalnya diabetes, hipertensi, ya stroke, terus apa lagi tuh? Ya kanker makin banyak karena memang jumlah orang yang lansia itu makin banyak. Saya masih ingat dulu ada cerita anekdot ya. King George. King George itu dia adalah bapaknya Ratu Elizabeth kedua dulu ya di Inggris. Itu dia memiliki kebiasaan untuk mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada penduduknya. Ya, dia tulis tangan sendiri. Ya, di awal abad ke-20 dia tulis tangan sendiri untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada setiap penduduknya yang berhasil mencapai usia 100 tahun. Dia tulis tangan sendiri, dia tanda tangan ucapan selamat ulang tahun kepada penduduknya tersebut. Karena dia tulis tangan karena apa ya? Karena orang berusia 100 tahun itu masih jarang dulu. Ya, jadi kurang dari 100 orang dari satu negara Inggris itu ya. Nah, kebiasaan itu ditinggalkan sekarang. Ya, jadi sekarang sudah dicetak saja, jadi tanda tangannya sudah dicetak, tidak tanda tangani secara manual satu persatu karena jumlah orang yang berusia 100 tahun atau lebih ya yang disebut dengan centenarian atau super centenarian di Eropa itu sudah sangat banyak. Jadi kalau raja ya raja sekarang penggantinya ini Ratu Elizabeth harus menuliskan dan menandatanganinya sendiri tangannya bisa keok gitu ya. Banyak sekali puluhan ribu. Demikian juga di dunia ya. Jadi populasi orang lansia ini adalah populasi yang jumlahnya meningkat lebih pesat ya dibandingkan angka kelahiran itu sendiri. Ya. Jadi jumlah penduduk ya komunitas lansia terutama di negara-negara maju ya seperti Asia Timur, Cina, Korea, Jepang itu penduduk berusia tua itu dari tahun ke tahun makin banyak jumlahnya. Beserta juga dengan ini segenap problemnya ya. Jadi age-related disease-nya juga meningkat karena populasi lansianya juga banyak. Ini sebenarnya segala macam usaha yang berkaitan dengan ini penduduk lansia itu bahkan makin banyak demand-nya ya permintaannya ke depan karena jumlah lansia yang makin banyak. Nah, kalau kita mengetahui ingin mempelajari tentang proses penuaan ya kita mulai dulu dari definisi ya, deskripsi penuaan ya. Proses penuaan itu apa sebenarnya? Ada banyak sekali definisi di sana di luar sana ya.
apalagi prosesnya ya. Jadi proses yang mendasarinya itu banyak sekali. Saya masih ingat ada seorang ilmuwan namanya Zores Medvedev ya pada awal tahun 2000-an ya. Itu dia mencoba mengumpulkan segala macam teori ya, teori ilmiah tentang proses penuaan itu ada lebih dari 300 macam teori. Bisa dicari sendiri ya. Dari Zores Medvedev itu. Lebih dari 300 teori tentang penuaan. Tapi secara garis besar ya proses penuaan itu bisa didefinisikan sebagai proses biologis alami ya yang ditandai oleh penurunan fungsi fisiologis dan regeneratif. Yang sifatnya ya ini ada 4 karakteristiknya ya CPID. Ya, disingkatnya kumulatif, ya progresif, intrinsik, dan deleterius. Kalau dalam bahasa Inggris atau kalau dalam bahasa Indonesia disebutkan merugikan, menurunkan ini apa kemampuan adaptasi fisiologis tubuh manusia dan meningkatkan risiko kematian. Jadi ya secara garis besar boleh dibilang ini proses yang merugikan. Nah, tanda-tandanya ya, tanda-tandanya ada banyak sekali. Jadi kalau kita ngomong anti aging gitu ya, orang di luar sana ngomongnya anti aging itu bayangannya apa? Kulit. Bahkan di kalangan medis sekalipun ya, kalau kita mendengar istilah anti aging itu langsung yang terbayang adalah oh dokter kecantikan, ya dokter kulit. Ya. Padahal tidak seperti itu ya. Di luar sana di Amerika, di Eropa, kalau kita menyebutkan anti-aging medicine ya, kedokteran anti penuaan, mereka paham sepenuhnya bahwa proses penuaan itu tidak melulu masalah kulit. Ya. Orang yang menua itu bukan hanya kulitnya, bisa otaknya, bisa matanya, bisa saluran pernapasannya, bisa paru-parunya, livernya, ginjalnya, semuanya menua. Ya, tidak hanya di kulit. Ya, jadi kalau mengobati penuaan dengan hanya memperbaiki kulitnya, ya itu sama seperti memoles mobil yang sudah masuk ke jurang, ya dipoles, diperbaiki aja, dikenteng, di ketok magic bagian luarnya, ya dalamnya hancur. Ya seperti itulah masalahnya ya. Jadi problem penuaan itu tidak melulu masalah kulit, tapi bisa dari aspek metabolisme, ya dari aspek sistem imunnya maupun di sistem saraf dan sistem hormonalnya. Semuanya kacau. Ya, dan ini yang seharusnya diperbaiki ya. Kulit itu dia adalah bagian luarnya saja yang biasanya dia merepresentasikan apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi kalau di dalam tubuhnya sudah hancur, rusak ya, maka akan nampak di kulitnya. Tapi demikian juga sebaliknya ya. Jadi kalau bagian dalam dari tubuh orang itu sistem di bagian internal tubuhnya bagus, bekerja masih optimal, maka dari luar juga akan tampak awet muda. Nah, teori penuaan ya, ini ada banyak sekali seperti tadi saya singgung ya di permulaan ada lebih dari 300 teori, tapi secara garis besar bisa dibagi menjadi 3 macam. Ada teori kerusakan sel atau teori keausan, jadi kita menua oleh karena proses aus ya, wear and tear, jadi proses yang ini apa itu sama seperti sistem mekanik ya di mobil kalau usianya bertambah ya dia makin lama makin aus. Fungsinya makin menurun, ya ada yang keropos di sana sini, ada yang berkarat di sana sini, akhirnya ya fungsinya turun. Atau penuaan oleh karena proses pemrograman. Jadi kita menua itu oleh karena terprogram. Ya, ini ada bisa dibagi menjadi 2 macam teori ya, teori telomer dan teori endokrin. Tapi tidak akan saya jelaskan lebih jauh ke sini ya. Ini sudah masuk ke perkuliahan ya tentang biogerontologi. Jadi cabang ilmu yang saya geluti itu sebenarnya adalah biogerontologi. Jadi cabang ilmu biologi mempelajari proses penuaan biologis. Ya, ada teori telomer dan teori endokrin. Tapi umumnya orang mengenal hanya teori keausan ya. Jadi kita menua oleh karena terjadi proses keausan. Ya, walaupun sebenarnya ini masih bisa diperdebatkan ya, karena di luar sana nyatanya tidak semua sistem biologis atau tidak semua makhluk hidup di bumi ini menua dengan cara dan laju yang seragam. Beberapa bahkan menunjukkan sifat-sifat seperti negligible senescence atau biological immortality ya. Jadi secara biologis dia immortal. Artinya ya hidup abadi dia secara biologis. Artinya dia hanya mati oleh karena kecelakaan, oleh karena infeksi, oleh karena ini apa itu ya kejadian di alam di luar tubuhnya sendiri. Tapi selama hal-hal itu tidak terjadi, makhluk hidup seperti ini tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan sama sekali. Nah, penuaan global ya kalau di masyarakat manusia, tadi saya singgung ya di permulaan, populasi lansia ini meningkat pesat ya.
dari data WHO memprediksi ada sekitar 1 miliar orang tergolong lansia. Lansia itu didefinisikan orang yang berusia 65 tahun ke atas ya di tahun 2030. Ya ini prediksinya ya dan akan ini kalau diprediksi mencapai 2 miliar, jadi meningkat 2 kali lipat dalam 20 tahun. Di Asia Tenggara sendiri ya lebih dari 15% populasi lansia, jadi 1/7 itu ya. Jadi 1 dari 7 orang di Asia Tenggara itu dia tergolong lansia di tahun 2040. Ya. Dan ini tantangannya ya, longevity versus quality of life. Ilmu kedokteran modern ya, modern medicine itu dia berhasil memperpanjang usia harapan hidup manusia, tapi tidak dengan quality of life-nya. Jadi bisa kita amati ya sekarang di sekitar kita orang usianya panjang, tapi quality of life-nya ya seperti itu ya. Ke kamar mandi sudah tidak bisa, harus digendong ke sana kemari. Bahkan untuk buang air kecil dan buang air besar pun harus pakai pampers. Ya, tidak bisa berjalan sendiri. Ada suster, ada perawat yang merawatnya di rumah atau di letakkan di dalam panti jompo sudah. Karena sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Usianya betul panjang, tapi hidupnya sudah mirip seperti sayuran. Ya vegetatif kalau di dalam bahasa kedokteran ya. Quality of life-nya sangat-sangat buruk. Nah, bagaimana kita bisa memperpanjang tidak hanya usia, tapi juga quality of life-nya. Jadi tidak hanya memperpanjang lifespan, rentang hidup, ya, tapi juga memperpanjang health span-nya, rentang hidup dalam kondisi sehat. Jadi nanti kematiannya ya proses yang menuju kematian bisa dikompres hanya dalam waktu 1 tahun 2 tahun di akhir masa hidup. Nah sekarang orang kan kenyataannya kan usianya bisa sampai 100 tahun tapi sudah sejak umur 75 tahun nggak bisa ngapa-ngapain diajak ngomong nggak nyambung ya. Itu yang dikhawatirkan orang. Orang akhirnya banyak anak muda sekarang itu kalau ditanya saya nggak ingin hidup panjang-panjang ya. Hidup panjang-panjang juga nanti cuma jadi sayuran seperti itu merepotkan orang di sekitarnya. Saya sendiri juga tidak merasakan bahagia. Padahal yang ditakutkan bukan usia panjangnya sebenarnya, tapi quality of life-nya yang sangat buruk ya ketika seseorang sudah mencapai usia lansia ya. Usia lansia sudah sangat buruk quality of life-nya. Masalah umum lansia seperti saya bilang tadi di awal ya ada penyakit kronis, ada sarkopenia. Sarkopenia itu kekurangan massa otot ya. Jadi kalau bisa kita lihat orang-orang yang sudah lansia itu massa ototnya berkurang ya. Massa ototnya berkurang sehingga apa? Koordinasi, kekuatan dan daya tahan ototnya itu sangat-sangat rendah. Ini yang menyebabkan mereka memiliki risiko yang tinggi untuk terjatuh, ya memiliki risiko tinggi untuk terkena penyakit persendian dan segala macam. Penurunan fungsi kognitif sudah jelas ya. Kemampuan dia untuk berpikir, daya ingatnya sudah turun semua ya. Dan ADL itu activity of daily living. Jadi aktivitas kehidupan sehari-hari, aktivitas yang menunjang kehidupan seperti makan, ya, mandi, buang air, itu sangat rendah kemandiriannya, tergantung sama sekali ke orang. Nah, ini prediksinya ya. Di tahun 2015, ini data yang real ya, ada 901 juta orang. Tahun 2030 diprediksi meningkat menjadi 1,4. Di tahun 2050 dia meningkat lagi menjadi 2 miliar orang. 21,5% artinya 1 dari 5 penduduk di dunia adalah lansia. Dan ini adalah problem global ya. Jadi harus dipikirkan mulai dari sekarang karena penduduk lansia ini adalah tergolong penduduk yang sudah tidak produktif, tapi dia menuntut ini apa menyerap atau menyedot ya produktivitas anak muda. Ya, di negara-negara yang seperti Jepang ya, seperti negara-negara maju ya, the global north itu kan penduduk usia lanjutnya kan mendapat uang pensiun ya, uang pensiun yang diambil dari mana? Dari produktivitas anak mudanya. Kalau dulu di awal abad ke-20 ya, satu orang lansia itu ditopang oleh ratusan anak muda yang bekerja. Sekarang jumlahnya makin sedikit ya, karena usia orang makin memanjang. Sekarang satu lansia ya, biaya hidup satu lansia di negara maju itu ditopang hanya dengan belasan orang saja. Dan ini kalau jumlahnya makin sedikit, artinya pajak yang harus disetorkan oleh anak muda, yang ditabung oleh anak muda, itu dia makin besar. Karena untuk menanggung lansianya ini tadi. Ya, ini problem sosial ekonomi yang sudah saya singgung di awal tadi ya. Nah, tantangannya bagaimana ya mengatasi penuaan? Bagaimana orang-orang lansia
itu bisa memperoleh kembali vitalitasnya seperti anak muda. Vitalitas di sini dalam hal secara medis ya, saya ngomong bukan vitalitas dalam artian masyarakat awam yang selalu dikaitkan dengan aktivitas seksual, enggak. Vitalitas itu artinya ya kehidupan sehari-hari yang menunjang kehidupan itu bisa dikembalikan seperti orang dewasa muda, seperti ketika orang di antara usia 30 sampai 40 tahun. Nah, banyak ilmuwan mulai berpikir bahwa mungkin penuaan itu berkaitan erat dengan fungsi hormon. Kalau dulu orang berpikir ya, orang dokter-dokter dulu berpikir bahwa orang menua, ya, sistem hormonal mulai bekerja kacau atau menurun karena penuaan. Bagaimana kalau paradigmanya sekarang dibalik, ya? Jadi orang menua, ya, fungsi tubuhnya menurun itu adalah akibat, ya. Sedangkan sebabnya adalah penurunan fungsi hormonal, ya. Nah, bagaimana kalau kita bisa memperbaiki, ya, atau meningkatkan kembali kerja dari sistem hormonal mencapai batas yang optimal seusia 30 sampai 40 tahun. Apakah fungsi tubuh juga bisa dikembalikan seperti itu ya? Ada beberapa data ilmiah menyebutkan ternyata bisa ya. Jadi kita bisa mempertahankan fungsi tubuh itu seperti ketika orang berusia 30 sampai 40 tahun dikunci di sana. Kita memperbaiki sistem hormonal mereka, kita suplai hormon dari luar atau kita berikan beberapa macam suplemen yang bisa meningkatkan kerja hormonal. Nah, salah satunya yang menjadi fokus adalah growth hormone ya. Jadi sistem hormonal yang kadarnya ya. Jadi kadar hormon yang menurun drastis ketika seseorang sudah menginjak melewati usia pubernya itu adalah growth hormone. Dan ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin rendah kadar growth hormonnya, maka fungsi-fungsi fisiologis di tubuh juga makin menurun. Resiko kematian seseorang juga makin meningkat. Ya, jadi kelihatannya datanya korelatif ya, dan ini berkaitan dua hal ini. Maka ada ilmuwan yang berpikir bagaimana kalau kita coba kembalikan ya kadar growth hormone itu seperti ketika seseorang berusia 30-an tahun di angka ini ya, di angka ini antara 400 sampai 600 ini. Bagaimana kita bisa pertahankan di sana? Apakah fungsi fisiologis orang juga makin meningkat seperti seseorang berusia 30-40 walaupun usianya sebenarnya sudah misalnya 70-80 tahun. Dan ternyata beberapa penelitian menunjukkan bisa ya kita bisa meningkatkan massa otot, bisa meningkatkan massa tulang ya pada orang-orang lansia kembali seperti orang usia 30 sampai 40 tahun. Nah, growth hormone atau human growth hormone ini biasa disingkat dengan HGH ya. Hormon ini penting dalam regenerasi jaringan ya, metabolisme dan vitalitas ya. Regenerasi jaringan ini fungsinya sangat-sangat penting ya. Setiap harinya, setiap saatnya akan ada saja jaringan di dalam tubuh kita itu mengalami kerusakan, fungsinya menurun. Nah, di dalam jaringan itu pula seharusnya ada sel-sel punca, ada stem cell yang siap meregenerasi jaringan setiap kali dia mengalami kerusakan. Jaringan mengalami kerusakan, sel punca dari jaringan itu dia akan datang ke sana untuk meregenerasi sel-sel yang sudah hilang atau aus, rusak. Nah, penurunan HGA ini akan berdampak pada penurunan massa otot dan tulang. Ini menyebabkan risiko seseorang untuk menderita hipertensi, diabetes tinggi. Ya, kenapa seperti itu? Karena otot ini adalah salah satu jaringan yang aktif menyerap glukosa. Ya, semakin rendah massa ototnya, ya, risiko seseorang untuk menderita penyakit diabetes ya itu makin tinggi. Demikian juga semakin rendah massa ototnya, ya, semakin tinggi pula seseorang untuk menderita risikonya untuk menderita osteoporosis ya dan juga hipertensi. Nah, penyakit diabetes ini seringkali dijuluki sebagai penyakit of accelerated accelerated aging disease ya. Jadi mereka yang menderita penyakit diabetes itu menunjukkan tanda-tanda penuaan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tidak menderita diabetes. HGA juga dikaitkan dengan akumulasi lemak ya, metabolisme energi ya, gangguan tidur dan libido. Libido ini nafsu seksual ya. Terus HGH replacement therapy ini menjadi salah satu pilihan ya bagi beberapa orang ya perspektif tapi kontroversial ya karena kalau kita memasukkan growth hormone, human growth hormone dari luar itu seringkali kadarnya mencapai ini apa kadarnya di dalam darah yang mencapai kondisi suprafisiologis artinya ya
kadarnya melebihi dari yang seharusnya. Jadi kalau kita targetnya misalnya hanya ingin sampai 200 atau 300 gitu, atau 300 sampai 400. Orang sudah di usia segini ya ingin dikembalikan ke sini. Nah, injeksinya kadang-kadang karena respon tubuh seseorang bisa beda-beda ya. Walaupun dosisnya diberikan sama, ya, ini kadarnya bisa melonjak sampai mencapai 600 sampai 800. Ini kan kondisi yang suprafisiologis. Nah, dalam kondisi seperti itu ya, risiko seseorang untuk menderita penyakit kanker itu meningkat. Karena sesuai namanya growth hormone, hormon pertumbuhan ini hormon yang bisa memacu proliferasi atau pembelahan sel. Sel apapun di dalam tubuh kita yang memiliki reseptor terhadap growth hormone ini, termasuk sel kanker, ya, atau sel tumor. Sel tumor, jadi kalau seseorang sudah memiliki tumor, ya, itu tidak dianjurkan untuk menerima terapi sulih hormon, growth hormone. Karena kalau tumor diberikan growth hormone itu sama seperti menyiram api dengan bensin ya. Bukannya malah padam, malah tambah berkobar dia nanti ya, tambah besar tumornya. Nah, untuk mengatasi berbagai masalah masalah seperti itu tadi ya, masalah apa pemberian growth hormone dari luar, ada beberapa ilmuwan yang mulai berpikir bagaimana kalau alih-alih memberikan hormon dari luar, kita pacu saja sendiri ya produksi growth hormone yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kita pacu saja pabriknya. Growth hormone itu diproduksi oleh kelenjar hipofisis yang ada di bagian dasar dari otak kita. Ya, letaknya ada di balik dari mata ya, di belakang organ mata itu ada kelenjar hipofisis di sana. Ya, itu dia memproduksi growth hormone. Kita pacu saja kelenjar hipofisis yang ada dalam tubuh seseorang untuk memproduksi growth hormonnya sendiri. Nah, karena kita hanya memacu saja, maka sangat kecil kemungkinan atau bahkan tidak mungkin ya kelenjar hipofisis itu dia memproduksi growth hormone sampai kadar yang di luar batas kemampuannya. Ya, di luar ini kondisi suprafisiologis. Nah, ya hampir tidak mungkin ya, kecuali ada tumornya di sana, ada tumornya di kelenjar hipofisis yang bisa memproduksi growth hormone. Tapi kejadian seperti itu sangat-sangat langka. Umumnya kalau kita pacu ya, dia hanya akan memproduksi growth hormone meningkat tapi tidak pernah mencapai kadar di luar yang seharusnya. Nah, kita pacu saja ya dengan beberapa macam zat ya, zat-zat yang memang teruji seharusnya ya, jadi tidak berbahaya. Kita pacu ke dari hipofisis untuk memproduksi dan mengeluarkan growth hormone sendiri. Dan hasilnya ya ternyata cukup bagus ya. Jadi cukup komparabel dengan dibandingkan dengan kita memberikan growth hormone dari luar. Keunggulannya ya karena ini bukan hormon tapi stimulator ya, stimulator yang bisa memicu produksi HGH secara alamiah ya. Maka ini hampir tidak ada efek sampingnya sama sekali. Dari pertimbangan praktisnya ya jelas praktis karena dia non invasif. Kita tidak perlu memerlukan injeksi dari luar, lebih mudah digunakan ya, tidak ada potensi efek samping apalagi yang berbahaya. Nah, salah satu zat yang bisa memicu ini apa produksi growth hormone ini adalah beberapa macam asam amino, yaitu misalnya seperti arginin dan derivatnya seperti misalnya citrulline, ornitin ya. Itu dia adalah asam amino ya, yang kalau masuk ke dalam sirkulasi darah dalam jumlah yang cukup besar, ini dia bisa memicu produksi dan sekresi ya, produksi dan pengeluaran growth hormone oleh kelenjar hipofisis. Ini adalah asam amino yang biasa kita makan, yang ada di dalam sumber makanan yang ini ya, sumber protein ya. Protein itu kan dipecah-pecah menjadi asam amino. Bedanya ya, kalau dari asam amino yang ada di dalam makanan itu dia harus melalui usus dulu. Dari usus dia akan diserap masuk ke dalam liver. Dari liver dia diolah baru dikeluarkan sedikit demi sedikit masuk ke dalam sirkulasi darah untuk mencapai ke hipofisis. Lama ya, lama dan juga karena dia dikeluar prosesnya lama dari usus sampai ke sirkulasi itu dia diserapnya pelan-pelan, kadar asam amino spesifik yang saya sebutkan tadi arginin, citrulline, ornitin itu tidak pernah mencapai kadar yang cukup tinggi untuk bisa memicu ya menstimulasi kelenjar hipofisis untuk mensekresikan memproduksi growth hormone. Nah, sekarang ada beberapa macam sediaan yang bisa disemprotkan ya di bawah lidah sublingual spray. Ini mengandung arginin ya, itu asam amino. Jadi jangan khawatir itu bahan kimia enggak ya, itu arginin asam amino yang ada di dalam makanan. Bedanya dia langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Jadi kalau Anda mau lihat ya di cermin ya, di bawah lidah itu kan ada pembuluh darahnya berwarna hijau itu, ada venanya.
Itu kalau kita masukkan zat dengan ini apa preparasi tertentu, dia bisa langsung masuk diserap ke dalam pembuluh darah dan dibawa ke otak. Ya, dibawa ke otak untuk memicu kelenjar hipofisis memproduksi growth hormonnya sendiri. Nah, spray ini apa yang bisa memicu ini produksi growth hormon ya oleh kelenjar hipofisis ya. Kalau growth hormonnya meningkat, efeknya banyak ya. Di cardiovascular effect ya, jadi di efek di jantung dan pembuluh darah, dia bisa meningkatkan diameter ya, vasodilatasi diameter dari pembuluh darah sehingga membantu mengendalikan tekanan darah. Dia juga membantu menurunkan risiko penyakit jantung ya oleh karena akumulasi lemak di dinding pembuluh darah. Dia di sistem sarafnya sendiri juga memiliki efek untuk meningkatkan fungsi kognitif. Jadi mempertahankan fungsi kognitif agar ini fungsi kognitif orang itu tetap bagus, tidak mudah pikun, ya kemampuan fokusnya bagus. Di otot dan tulang, ya seperti saya bilang tadi ya, growth hormone itu dia memacu pertumbuhan ini apa densitas tulang, bukan pertumbuhan tulangnya ya. Orang kalau udah mencapai usia dewasa kan tidak bisa bertambah tinggi lagi. Tapi densitas tulangnya, jadi mineral di dalam tulang dan juga kolagen di dalam tulang itu dia kepadatannya bisa meningkat. Artinya dia tidak keropos. Ya. Demikian juga dengan massa ototnya. Semakin tebal massa ototnya, artinya kekuatan dan daya tahan seseorang itu makin bagus. Sendi-sendinya stabil dan tidak mudah jatuh. Nah, karena jaringan ototnya tumbuh, artinya yang menyerap gula di dalam darah itu makin banyak, artinya ya, gula darahnya ikut terkendali. Resikonya untuk menderita diabetes menurun kalau bagi mereka yang belum pernah terkena diabetes, atau bagi mereka yang sedang terkena diabetes, maka mengendalikan gula darahnya menjadi lebih mudah kalau ototnya dia bertambah besar. Karena ototnya adalah jaringan yang aktif sekali dia menyerap glukosa yang ada atau gula yang ada di dalam sirkulasi darah. Nah, ini secara garis besar ya, efeknya ya di jantung seperti ini ya, di fungsi seksual, di fungsi imun, dia juga bisa membantu meningkatkan kualitas tidur. Dia juga, ada ini pada akhirnya ya, dia bisa memperbaiki penampilan dari luar. Ya, kalau dia memacu regenerasi termasuk jaringan kulitnya makin tebal, ya produksi ini apa sebum atau kelenjar atau minyak di kelenjar minyak di kulit orang lansia makin banyak, kulitnya menjadi tidak kering, tidak mudah mengalami infeksi, tidak mudah lecet, ya. Dan dia juga makin kencang karena produksi kolagennya makin bagus. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilakan.